Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, mari kita lanjutkan review dari drama Kiss Six Sense episode 2. Udah gak sabar kan untuk lihat reviewnya? Ayo kita lihat, ini dia. Nah, Yesul benar-benar terkejut banget ketika dia melihat bahwa di masa depan dia dan juga bosnya si Cha Min-ho itu bakal bersama. Bahkan mereka melakukan ahem-ahem. Di masa depan itu dia juga melihat bahwa punggungnya si Pak Cha Min-ho itu memiliki bekas luka gitu. Belum sempat mereka ngebahas hal itu, tiba-tiba aja tim mereka langsung datang dan ya udah mereka mencoba untuk melupakan kejadian tersebut, dan ternyata salah satu dari timnya mereka melihat kejadian itu dong. Hingga besoknya Yesul masih kepikiran bahwa di masa depan apakah benar dia bakal sama bosnya dia, dan dia tidak terima akan hal itu. Temen yang masih penasaran banget terus bertanya kepada Yesul apa yang terjadi antara dirinya dan juga Pak Cha Min-ho kemarin malam. Lalu Yesul tidak mengatakan apa-apa kepada temannya dan memilih untuk pergi ke tempat si Cha Min-ho yang waktu itu lagi ganti baju. Si Yesul malah nyelonong masuk. Di sini dia memastikan apakah luka di punggung si Cha Min-ho itu ada atau tidak. Tapi saat ini lukanya itu nggak ada, dan Yesul pun menganggap bahwa kemungkinan aja dia berimajinasi tadi malam, dan juga ya dia sangat berharap bahwa kejadian di masa depan yang dia lihat itu tidak benar-benar terjadi. Nah, setelah itu mereka langsung melaksanakan syuting dari rencana mereka, tapi ternyata kan banyak properti yang diganti sehingga klien mereka itu kayak kurang puas gitu, dan juga si orang toksik malah menyalahkan si Yesul akan hal itu. Ini orang buat emosi ya. Kemudian mereka juga mencoba mengubah konsep dengan ranjang tanpa ranjang gitu, tapi lagi-lagi kliennya nggak setuju akan hal itu. Kemudian di sini Yesul mencoba menjelaskan lebih detail kepada si kliennya, tapi untung aja si kliennya ini akhirnya menyetujui planning yang bakal mereka rencanakan, walaupun dia masih khawatir nantinya kalau bos-bos tidak menyetujui hal tersebut. Malam harinya setelah acara tersebut selesai, Yesul menceritakan semuanya kepada bibinya. Karena kan orang satu-satunya yang mengetahui Yesul itu bisa melihat masa depan adalah bibinya. Bahkan di sini bibinya pun gak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Yesul dan mengatakan kemungkinan besar Yesul itu cuma berkhayal dan juga bermimpi, karena gak mungkin dong kalau dirinya bakal bersama dengan bosnya yang dianggap tuh gak mungkin gitu dengan sifatnya yang seperti itu. Jadi gak mungkin mereka berdua itu bakal bersama di masa depan, gitulah kira-kira. Sementara itu di sini kita juga diberitahukan sesuatu tentang si Cha Min-ho. Ternyata dia itu sensitif banget sama suara dan juga bau gitu teman-teman. Padahal apartemennya itu di lantai puluhan gitu, mungkin ratusan kali ya. Tapi suara orang bermotor tetap aja kedengaran sama dia, sehingga dia ngelapor kepada 112 untuk segera mengamankan para pembalap motor liar itu. Nah, di sini kita juga diberitahukan melalui Oh Ji-young bahwa memang ternyata sensitivitas dari pendengaran dan juga penciumannya si Min-ho ini terjadi ketika bibirnya menabrak bibir orang lain. Sehingga Oh Ji-young penasaran si Cha Min-ho ini baru berciuman sama siapa, karena hal itu juga terjadi ketika dulu waktu mereka berciuman. Tapi Cha Min-ho memilih untuk nggak membahas hal itu dan langsung menyuruh si Oh Ji-young untuk segera pergi dari sana. Yesul bisa melihat masa depan, sedangkan si Cha Min-ho kalau tabrakan tuh bibirnya sama orang, dia bisa sakit gitu loh. Aneh ya. Keesokan harinya, hasil dari rekaman yang udah mereka buat itu langsung dipresentasikan di depan bos-bos dan juga klien mereka. Dan kebetulan si Cha Min-ho waktu itu nggak dateng. Nah, di sini bos mereka tidak menyetujui konsep tersebut, apalagi ranjang tanpa ranjang. Nggak mungkin dong hal itu dilakukan gitu kan. Yesul pun kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu, dan si orang toksik itu malah lagi dan lagi menyalahkan Yesul lagi atas hal tersebut. Tapi untung aja Cha Min-ho datang walaupun dia sedikit terlambat, dan setelah itu dia langsung menjelaskan semuanya kepada klien dan juga bos-bos yang ada di sana. Alhasil dengan satu kali penjelasan oleh si Cha Min-ho, mereka pun langsung mengerti dan menyetujui konsep yang udah dibuat oleh Cha Min-ho bersama dengan timnya dia.
Luar biasa memang pesona si Cha Min-ho ini. Dengan sekali kalimat udah bosnya langsung setuju. Setelah itu Cha Min-ho juga diminta untuk mengeluarkan Yesul dari proyek tersebut. Tapi di sini Cha Min-ho mengatakan bahwa dia bakal membantu Yesul dan gak mau mengeluarkan Yesul dari proyek tersebut. Nah di sini kita bisa melihat sebenarnya Cha Min-ho ini merupakan sosok bos yang baik banget, tapi dia gak mau menunjukkannya di depan bawahannya dia. Kemudian si orang toksik itu malah marah-marah dong sama si Yesul dan tetap aja nih menyalahkan Yesul atas kejadian yang barusan tadi. Setelah itu Cha Min-ho langsung datang dan menyuruh si Yesul untuk pergi dari sana, dan disinilah si Cha Min-ho memberikan pelajaran kepada si orang toksik ini. Langsung ketar-ketir dong dia, cuma digituin aja langsung gemeteran. Dia juga mencoba bernegosiasi sama Cha Min-ho tapi nggak berhasil. Cha Min-ho udah tahu seluk-beluk dan juga sikap-sikap kotornya si orang toksik ini. Setelah itu Cha Min-ho juga memberikan sedikit motivasi gitu kepada Yesul dan mengatakan bahwa jangan pernah gugup ketika presentasi di depan atasan agar mereka itu bisa percaya kepada kita gitu loh. Tapi ya gimana, itu susah banget seriusan. Dan di sini pun Cha Min-ho mengatakan kepada Yesul bahwa dia memberikan proyek tersebut kepada Yesul karena dia percaya banget kepada Yesul. Setelah itu Yesul cuma terdiam dan berterima kasih kepada Min-ho dan langsung memberikan Min-ho coklat ataupun kayak dark coklat gitulah sebagai apresiasi juga kali ya. Nah setelah itu si orang toksik pergi menemui Yesul lagi, dimana di sini bernegosiasi untuk meminta Yesul bekerja sama dengan temannya dia karena nantinya bakal ada pameran dari produk ranjang itu lagi. Tapi untung aja si Yesul enggak mau menuruti permintaan dari si orang toksik itu. Wah bagus banget, biar savage itu dia, kesel banget soalnya sama orang toksik itu ya kan. Nah setelah itu Yesul bersama dengan timnya dia langsung melakukan dekorasi untuk acara yang akan diadakan untuk mempromosikan produk dari klien mereka yang bernama Billy gitu. Semuanya bekerja sama dengan sangat baik dan juga teamwork mereka sangat kelihatan di sini teman-teman. Dan ketika semuanya sudah selesai, Yesul sangat puas dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh timnya dia. Dan setelah itu si Cha Min-ho langsung datang dong ngecek kerja dari bawahannya dia kan. Dan disinilah Cha Min-ho memastikan lagi kepada Yesul bahwa tidak akan ada masalah lagi yang terjadi seperti yang sebelumnya. Lalu Yesul mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa nggak akan ada masalah lagi. Dan disinilah Yesul juga mendapat pujian pertamanya kayaknya ya dari si Cha Min-ho. Yesul seneng banget dong karena mendapat pujian dari atasannya dia. Yeps, benar banget sih, Mimin juga kayak gitu. Kalau misalkan dapat pujian seneng gitu loh. Tapi bukan menjilat ya, beda hal teman-teman. Sementara itu ternyata Oh Ji-young itu adalah kakak beradik dengan si Pak Dokter. Bener-bener plot twist banget ya teman-teman. Dan bisa jadi Oh Ji-young ini deket sama si Min-ho itu karena si Pak Dokter ini adalah temennya si Cha Min-ho gitu loh. Dan keesokan harinya pameran yang diadakan oleh kantornya si Yesul itu dilaksanakan. Dan ternyata respon dari orang-orang ataupun pengunjung sangat-sangat positif banget. Dan juga banyak peminatnya. Bahkan di media sosial ketika diupload sangat banyak peminat dari pameran tersebut. Yesul pun seneng banget karena rencananya berhasil. Dan di sela-sela itu dia juga temennya sempat-sempatnya ngumpat tentang si Cha Min-ho. Ternyata umpatan mereka terdengar langsung oleh si Oh Ji-young. Mereka berdua pun ngerasa bersalah banget akan hal itu. Alhasil Yesul langsung dikerjain sama si Oh Ji-young, dimana Yesul disuruh beli kopi gitu dengan jumlah yang banyak oleh si Oh Ji-young. Tapi setelah itu Oh Ji-young mengatakan bahwa dirinya nggak jadi memesan kopi itu dan lebih memilih untuk pergi dari sana karena dia masih banyak acara. Kesel banget sih pasti si Yesul, tapi ya gimana lagi ya kan. Tapi masalah yang dia temukan enggak sampai di sana. Tiba-tiba aja temannya nelpon bahwa di lokasi acara ada seorang tunawisma yang nggak mau pergi dari sana dan tetap aja rebahan di kasur. Ketika disuruh pulang ataupun keluar dari sana, si tunawisma itu nggak mau, bahkan dia tetap di sana dan merusak properti yang ada di sana hingga menyebabkan beberapa mereka itu hampir terjatuh termasuk Yesul. Untung aja si Cha Min-ho langsung gercep nangkap si Yesul yang terjatuh dan mereka berdua pun ya untung aja nggak apa-apa, tapi si Cha Min-ho itu punggungnya mengalami luka.
Dan dia langsung dibawa di rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan. Jadi punggungnya itu kayak dijahit gitu, tapi untung aja nggak kenapa-napa. Dan disitulah si Yesul pun tahu bahwa yang dia lihat di masa depan itu benar-benar bakal terjadi karena punggungnya si Cha Minho benar-benar terluka. Dan seperti yang Mimin duga tadi, kalau si Pak Dokter itu adalah teman dekatnya si Cha Minho, sehingga mungkin karena itulah dia bisa berpacaran ataupun dekat dengan si Oh Ji-young. Tapi anehnya ketika si Pak Dokter ngebahas tentang Oh Ji-young, tiba-tiba aja si Minho menyuruh si Pak Dokter berhenti. Apa karena ada si Yesul? Dari bener dong, kayaknya dia memang suka sama Yesul, cuma dia nggak menunjukkan aja, ya kan? Nah setelah itu si Pak Dokter meminta Yesul untuk mengantarkan si Minho pergi ke rumahnya. Nah sesampainya di sana, akhirnya si Yesul tersadar kalau yang dia lihat di masa depan itu adalah rumahnya si Cha Minho, tempat dia dan juga Minho itu lagi aham-aham. Dan karena dia masih penasaran banget nih, bener nggak apa yang dia lihat ya kan? Jadi dia memutuskan untuk mencoba nih, menempelkan bibirnya ke bagian tubuhnya Cha Minho lagi. Dan ketika itu tiba-tiba aja dong si Cha Minho itu langsung tersadar. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di episode minggu depan. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.